Hai, Miss di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi pecahan. Nah, adapun materi yang dibahas pada pertemuan ini adalah yang pertama penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang ketiga operasi campuran bilangan pecahan. Dan yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Langsung kita masuki penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita langsung bahas soal terlebih dahulu. Karena kalian kan sudah pernah mempelajari ini ketika di SD. Kita mulai dari soal pertama, tentukan hasil penjumlahan berikut. Yang A 4/9 ditambah 2/9. Sama dengan, nah sekarang perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama ya, yaitu 9. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. 4 ditambah 2/9 sama dengan 6/9. 6/9 masih bisa disederhanain, yaitu sama-sama dibagi 3/3. Sama dengan 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Soal kedua, 3/6 ditambah 5/6. Sama dengan penyebutnya sudah sama ya, yaitu sama-sama per 6. Nah, kalau begitu dengan cara yang sama, maka pembilangnya 3 ditambahkan dengan 5/6. Sama dengan 8/6. Nah, jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Sehingga pecahan campurannya adalah 6 kali berapa yang mendekati 8? Ya, kali 1. 6 kali 1, 6, maka pembilangnya ditambah 2 ya. Nah, jadi 1, 2/6. 2/6 masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. Jika sama-sama dibagi 2, maka sama dengan 1, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Maka hasilnya adalah 1/3. Soal C. Nah, pada soal C ini terdapat pecahan campuran ya. 2/1/3 ditambah 3/4. Nah, kita tidak perlu merubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Nah, masih ingat nggak sih dengan sifat pecahan campuran? 2/1/3 ini artinya adalah, sama dengan 2 ditambah 1/3 ditambah 3/4. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan yang pecahan ini terlebih dahulu. Ya, jadi 2-nya biarkan saja. Sama dengan 2 ditambah, nah, berapa nih penyebutnya? Kan penyebutnya berbeda, ada 3 dan 4. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita tidak bisa langsung menjumlahkan pecahan tersebut. Jadi yang kita lakukan adalah, dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Berapa penyebutnya? Apa yang harus kita gunakan? Ya, kita harus menggunakan KPK. Carilah KPK 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 adalah, nah masih ingat dengan kelipatan, 3 kelipatannya adalah dimulai dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan 4 kelipatannya dimulai dari 4, 8, 12, 15, dan seterusnya. Jika sudah ada kelipatan yang sama, jadi kita tidak perlu tulis panjang-panjang ya. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa kelipatannya adalah 12. Jadi penyebutnya kita tulis 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1 tetap 4. Nah, 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Kita tulis 9. Sama dengan 2 ditambah. Nah, setelah penyebutnya sama, baru kita selesaikan pembilang ditambah pembilang ya. 4 tambah 9, 13/12. Nah, 13/12 ini
2 ditambah, masih bisa disederhanain kan, jadi pecahan campuran, yaitu 12 kali 1, 12, berarti pembilangnya 1. 1 per 12. Nah, sama dengan 2 ditambah 1, 3. 1 per 12. Jadi hasilnya adalah 3, 1 per 12. Soal D. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya berbeda kan? Maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Nah, kita cari kelipatan dari 15 dan 2. Kelipatan terkecil dari 15 dan 2 adalah 15 dimulai dari 15, kemudian kelipatan 15 selanjutnya 30, 45, dan seterusnya kan. Gak usah banyak-banyak ya, kira-kira kan kita bisa mengirakan nih bilangan kelipatan berapa yang sama di antara 15 dan 2. Sama dengan kelipatan dari 2, 2, 4, 6, 8. Nah, kira-kira 15 ini kelipatan 2 nggak sih? Nggak mungkin kan? 30 merupakan kelipatan 2? Iya, kelipatan 2. Maka 30, 32, dan seterusnya. Ya, jadi dari sini kelihatan bahwa yang merupakan kelipatan terkecil dari 15 dan 2 adalah 30. Sehingga penyebutnya 30. Nah, kalian bisa menggunakan dengan menentukan KPK dengan cara pohon faktor atau menggunakan tabel atau diagram ya. Nah, kita lanjutkan kembali. 30 dibagi 15, 2. 2 dikali 2, 4. Maka 4 per 30. 30 dibagi 2, 15. 15 dikali 1, 15. Maka tulis 15. Sama dengan, nah jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menulis 4 kurang 15 per 30. Sama dengan 4 kurang 15, ya negatif 11 per 30. Sudah tidak bisa disederhanain lagi kan? Maka jawabannya adalah negatif 11 per 30. Nah, soal E. Di sini ada 3 pecahan, penyebutnya ada 5, 3, dan 4. Nah, bagaimana mencari KPK dari 5, 3, dan 4? Kalau kita buat kelipatannya satu-satu agak lama ya. Nah, masih ingat nggak sih dengan cara tabel? Nah, di sini kita pakai menggunakan tabel saja ya. Kelipatan dari 5, 3, dan 4. Nah, dengan menggunakan tabel, 5 dibagi 5, dia harus 1 semua. Jadi 5 bagi 5, 1. 3 kan nggak bisa dibagi 5, maka tetap 3. 4 juga tidak bisa dibagi 5, tetap 4. Nah, yang ini udah selesai nih, 1. Nah, sekarang gimana caranya yang lain juga harus 1. Nah, kemudian bagi 3. Yang udah 1 tadi tetap 1 ya. 3 bagi 3, 1. 4 bagi 3, nggak bisa kan? Maka tetap 4. Selanjutnya, dibagi 4. Bagi 4, ini tetap 1 ya. 4 bagi 4, 1. Nah, sekarang kan udah 1 semua nih. Berarti udah selesai. Jadi, kita tinggal mencari KPK. Maka KPK-nya adalah perkalian dari faktor ini semua. 5 dikali 3 dikali 4. Sama dengan 15 dikali 4, 60. Ya. Atau kalian bisa juga menggunakan pohon faktor. Silahkan ya. Jadi penyebutnya adalah 60. Berarti di sini 60 dikurang 60 ditambah 60. Nah, ini ada 4 di depannya, di sini ada 1 dan di sini ada 2. Oke. Sekarang kita lanjut. 60 dibagi 5 itu 12. 12 dikali 2 ya 24. Tulis 24 ya. Kemudian 60 dibagi 3, 20. 20 dikali 1 dengan pembilang itu tetap 20. Kemudian 60 dibagi 4, 15. 15 kalikan ke pembilang, 15 kali 3, 45. Tulis 45. Jadi sama dengan, nah sekarang kan penyebutnya udah sama semua ya, 60.
Jadi, kita tinggal menjumlah angka yang di depan dulu. 4 dikurang 1, 3. 3 tambah 2, 5. Tulis 5. Nah, sedangkan 24 dikurang 20 ditambah 45 per 60. Kan? Ingat ya arti pecahan? Jadi, sama dengan 5, 24 dikurang 20, 4. 4 tambah 45, 49 per 60. Nah, 49 dan 60 nggak bisa dibagi lagi ya, nggak bisa disederhanain. Maka hasilnya adalah 5/49 per 60. Bagian kedua, perkalian dan pembagian pecahan. Nah, tentukan hasil dari perkalian berikut ini. Nah, pada perkalian pecahan, terdapat peraturan bahwa pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Sehingga untuk soal yang A, dapat kita tulis 2 dikali 15 per 5 dikali 6. Ya, nah, sama dengan 2 kali 15, 30 per 5 kali 6, 30. Jadi 30 per 30 sama dengan 1. Soal B. Pada soal B, di sini terdapat pecahan campuran ya. Pada perkalian, pecahan campuran ini harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, 1 per 2, jika diubah ke dalam pecahan biasa, berarti 2 kali 1, 2, kemudian ditambah 1, 3. Maka 3 per 2 dikali 3 per 4. Nah, dapat ditulis 3 kali 3 per 2 dikali 4. Kalau kalian sudah lancar, bisa langsung aja dikaliin. Sama dengan 3 kali 3, 9, per 2 kali 4, 8. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 1 per 8. Soal C. Pada soal C, di sini ada 3 buah pecahan. Sehingga 2 dikali 6 dikali 16 per 3 dikali 8 dikali 32. Nah, di sini ada yang bisa disederhanain kan? Ada yang bisa dibagi, yaitu 2 dan 8. Sama-sama bisa dibagi 2. Bagi 2, 1. Bagi 2, 4. Kemudian apalagi nih yang bisa dibagi? Iya, 6 dan 3. Sama-sama bagi 3. Bagi 3, 1. Bagi 3, 2. Kemudian 16 dan 32 sama-sama bisa dibagi 16 ya. Dibagi 16 bagi 16, 1. 32 bagi 16, 2. Sehingga hasilnya sama dengan 1 kali 2, 2 dikali 1 tetap 2 per 1 dikali 4, 4 dikali 2, 8. Nah, 2 per 8 masih bisa disederhanain. Sama-sama dibagi 2 per 2. Sehingga 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Jadi hasilnya adalah 1 per 4. Nah, sekarang kita bahas untuk contoh soal operasi pembagian pecahan. Nah, kita selesaikan untuk soal yang A. Masih ingat nggak pada operasi pembagian pecahan, maka harus dijadikan operasi perkalian terlebih dahulu. Nah, setelahnya pecahan yang sebelah kanan harus dibalikkan. Nah, jadi 2 per 7 harus kita ubah menjadi kali. Kali berapa? Kali, balikkan 4 per 5-nya. Menjadi kali 5 per 4. Sama dengan dapat ditulis 2 kali 5 per 7 dikali 4. Nah, 2 dan 4 sama-sama bisa disederhanakan, dibagi 2. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 5, 5, 7 kali 2, 14. Jadi 5 per 14. Ini sudah paling sederhana ya. Kemudian kita lanjut ke soal B. Pada soal B ada pecahan campuran di sini. Berarti harus kita ubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sehingga 10 per 9 dibagi
3 kali 1, 3, ditambah 2, 5. 5/3. Nah, sekarang baru kita berlakukan aturan pembagian. Jadi 10/9 dikali, balikkan 5/3-nya jadi 3/5. Sama dengan, jadi bisa kita tulis 10 dikali 3/9 dikali 5. Ya. Nah, ada nggak sini yang bisa dibagi? Ada. 3 dan 9. Sama-sama dibagi 3. Bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Kemudian 10 dan 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali 1, 2 per 3 kali 1, 3. Nah, ini sudah paling sederhana. 2/3. Soal yang C. Sama dengan, ini sama dengannya di bawah ya. Karena nggak muat nanti kalau di samping. Nah, jadi bisa kita selesaikan 2/25. Jadi kita selesaikan dulu yang di depan ini. Ya, 2/25 dibagi 6/10. Kalau begitu harus kita ubah menjadi kali. Kali berapa? Balikkan 10/6. Nah, sama dengan 2 kali 10/25 dikali 6. Ada yang bisa dibagi nggak? Yaitu 10 dan 25. Sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5. Kemudian 2 dan 6. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 2, 2 per 5 kali 3, 15. Nah, tapi ingat masih ada sambungannya. Bagi 5/9. Bagi 5/9. Nah, caranya tetap sama. Kembali kayak tadi, 2/15 dikali 9/5. Nah, ada yang bisa dibagi? Bagi. Ya, kalau nggak ada, berarti ya sudah. Nah, di sini ada yang bisa dibagi, yaitu 9 dan 15. Langsung saja kita bagi dari sini ya. Kalau sudah lancar, langsung saja. 9 bagi 3. 3, 15 bagi 3, 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 kali 3, 6, 5 kali 5, 25. Nah, ini baru selesai. Atau boleh juga dengan cara seperti ini. 2/25, nah bagikan harus dijadikan kali. Maka 6/10-nya kan harus dibalikkan, ya. Jadi kali 10/6. Nah, bagi yang di sini juga harus dirubah jadi kali. Bagi yang di ujung itu dirubah juga jadi kali. Kali, sehingga yang 5/9-nya juga harus dibalikkan jadi 9/5. Jadi sama dengan, boleh kita tulis 2 kali 10 kali 9 per 25 kali 6 kali 5. Nah, ada yang bisa dibagi, silahkan dibagi. 10 dan 25 sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5. Terus 2 dan 6 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Nah, 9 dan 5 nggak bisa dibagi ya. Jadi sudah cukup, maka kita kalikan. Pembilangnya 1 kali 2, 2, 2 kali 9, 18. Per 5 kali 3, 15. 15 dikali 5, 75. Nah, di sini masih bisa dibagi. Disederhanain lagi, masih bisa dibagi 3. Dan di sini juga bagi 3. Nah, sama dengan 18 bagi 3, 6. 75 bagi 3, 25. Nah, hasilnya juga sama, 6/25. Jadi, mana yang cepat silahkan dipakai. Operasi campuran bilangan pecahan. Nah, di sini terdapat beberapa operasi pada bilangan pecahan. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, ingat ya dalam urutan operasi. Yang pertama adalah kurung, yang kedua pangkat atau akar, yang ketiga kali bagi, dan yang keempat terakhir baru tambah kurang. Nah, sekarang perhatikan
tingkat tertinggi adalah perkalian dan pembagian pada soal ini, ya, tidak ada kurung di sini. Sehingga kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Nah, berarti boleh kita kasih kurung pada perkalian dan pembagian. Jadi, dapat kita tulis sama dengan, nah, kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagiannya. Jadi 1/2, karena di sini ada pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. Karena ini perkalian ya. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 4/3. Nanti baru ditambah dengan 2/9. Nah, kalau pada pembagian jangan lupa dijadikan kali, balikkan 10/6-nya jadi 6/10. Sehingga sama dengan, nah, di sini ada yang bisa dibagi 2 nih, yaitu 2 dan 4. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi, 1 kali 2, 2 per 1 kali 3, 3. Ditambah, nah, di sini ada yang bisa dibagi nggak? Ada, yaitu 2 dan 10. Sama-sama bisa bagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Terus, 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 3. Sehingga 1 kali 2 itu 2 per 3 kali 5, 15. Nah, kalau sudah begini, dan perhatikan pada penjumlahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu menggunakan KPK. Nah, berapa nih KPK dari 3 dan 15? Iya, 15 ya. Jadi ini per 15, di sini juga per 15. Nah, sekarang 15 dibagi 3, 5 kali 2, 10. Maka tulis di sini 10. 15 bagi 15, 1. 1 kali 2, 2. Nah, maka sekarang kan penyebutnya udah sama. Boleh ditambahkan langsung. 10 tambah 2, 12 per 15. 12 per 15 masih bisa disederhanain nggak? Ya, masih ya. Sama-sama dibagi 3. Nah, berapa nih bagi 3? 12 bagi 3, ya 4. 15 bagi 3, 5. Jadi sederhananya adalah 4/5. Nah, selesai. Terakhir, mengenai menyelesaikan masalah berkaitan pecahan. Di sini sudah ada soal mengurutkan pecahan dari yang kecil ke yang besar. Nah, di sini ada berbagai macam pecahan, ada desimal, pecahan biasa, dan persen. Jadi gimana nih cara cepatnya supaya mengurutkan pecahan seperti ini ya? Nah, sekarang perhatikan, di sini sudah ada 2 buah pecahan desimal. Kemudian 78%, bisa nggak kalian cari dengan mudah berapa tuh desimalnya? 78%, 78 per 100. Kalau per 100 berarti 2 belakang koma ya. Maka berapa tuh desimalnya? Ya, 0,78. Nah, sekarang tinggal mencari 7/8 aja. Kita cari desimalnya. Pembilang letak di dalam, berarti 7 di dalam, penyebutnya di luar. 8 ya. 8 kali berapa mendekati 7? Ya, 0. 0 kali 8, 0. Kita kurangi, 7 kurang 0, 7. Nah, sekarang naik koma, turun 0. 8 kali berapa yang mendekati 70? Ya, 8 kali 8. 8 kali 8, 64. Kita kurangi lagi, sisanya 6. Karena sudah naik koma, berarti boleh pinjam 0, 60. 8 kali berapa yang mendekati 60? Ya, 8 kali 7, 56. Sisanya 4. Cukup ya, 2 belakang koma saja, karena desimal yang lain juga 2 belakang koma. Nah, kalau begitu, yang paling kecil, ya, di sini jadi ada 0,75, 0,85, 7/8 itu adalah 0,87, 78% itu adalah 0,78. Nah, kan itu udah 2 belakang koma semua. Jadi kita gampang mengurutkan siapa yang paling kecil. Yang paling kecil adalah, perhatikan nih 2 belakang ini ya, 2 belakang komanya. Mana angka yang paling kecil? Ya, 75. 0,75 ini paling kecil. Kemudian setelahnya 0,78. Ya, ini yang kedua. Kemudian 0,85 ini yang ketiga. Dan terakhir 0,87 yang keempat. Nah, jangan lupa.
0,75 ini tetap, 0,85 tetap, 0,87 ini aslinya adalah 7/8. Dan 0,78 ini adalah 78% awalnya, ya. Berarti urutan pertama 0,75, urutan kedua 78%, urutan ketiga 0,85, dan terbesarnya adalah 7/8. Jawabannya B. Nah, terakhir soal cerita berikut. Dalam kegiatan bakti sosial, Pak Erik menerima sumbangan beras dari 3 orang warga sebanyak 24 kg, 28 1/4 kg, dan 47 3/4 kg. Beras tersebut dibagikan kepada sejumlah warga yang masing-masing memperoleh 1/2 kg. Berapa banyaknya warga yang mendapatkan beras tersebut? Nah, jadi apa dulu nih yang mesti kita cari? Iya, yang harus pertama kali kita cari adalah berapa banyak sumbangan beras yang terkumpul. Jadi, berat sumbangan beras seluruhnya sama dengan, nah, di situ ada 24 kg. Ya, ini kan sudah kilogram semua ya, jadi nggak perlu kita tulis lagi satuannya. Ditambah 28 1/4 ditambah 47 3/4. Nah, coba perhatikan. Penyebutnya 1/4 dan 3/4 sama kan? Sama-sama per 4. Jadi boleh kita tambahkan langsung. Masih ingat dengan arti pecahan campuran? Nah, di depannya langsung kita tambahkan 24 tambah 28, kemudian tambah 47. Nah, sama dengan 99. Nah, 1/4 ditambah 3/4. 1 ditambah 3/4. Ya, sama dengan 99 4/4. Nah, apa artinya 99 4/4? Ingat arti pecahan campuran? Artinya ada 99 ditambah 4/4. 4 bagi 4, 1 ya. Berarti 99 ditambah 1. Nah, jadi berapa itu? 100. 100 apa? 100 kg beras. Nah, yang 100 kg beras ini mau dibagikan kepada warga. Dan setiap warga mendapatkan 2,5 kg. Berarti banyak warga sama dengan dari 100 kg beras itu mau dibagi-bagikan sehingga satu orang mendapatkan 2,5 kg setiap orang ya. Diapain tuh? Ya, dibagi. Dibagi 2, 1/2. Nah, sama dengan 100. Kalau bagi harus ikuti perkalian ya. Tapi ingat, rubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5/2. Sama dengan 100 kali 2/5. Nah, di sini 100 dan 5 sama-sama bisa dibagi ya. Bagi 5, 1, bagi 5, 20. Sehingga 20 kali 2, 40. Jadi banyak warga adalah 40 orang. Nah, selesai di sini. Jawabannya A. Today quote, hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, sebab itu adalah pelajaran. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.